Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Anita Rosa Angelika dengan NIM 2104111100159. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan untuk tugas basis data 1, tugas kuliah basis data 1 untuk membuat database. Oke. Nah, yang dimana perintah kali ini adalah membuat database dengan studi kasus yang bebas. Nah, dengan minimal 3 proses atau transaksi atau kegiatan yang menggunakan kata kerja. Oke. Nah, yang dimana database saya ini tentang peminjaman robot dan komponennya. Oke. Oh, maaf kepencet. Nah, ini. Nah, studi kasus ini adalah sistem peminjaman robot dan komponennya. Nah, dalam studi kasus ini merupakan studi kasus yang membutuhkan desain database untuk mengelola sistem peminjaman tersebut. Nah, yang dimana sistem peminjaman ini akan terdapat A. Pendaftar peminjam, yang di dalamnya nanti ada terdapat detail seperti ID peminjaman, nama peminjam, lalu asal peminjam, institusi peminjam. Oke, yang bertujuan untuk mendata daftar para peminjam dengan detail tersebut. Lalu yang B ada barang. Di dalamnya terdapat detail seperti ID barang, robot, dan komponen. Nah, yang bertujuan untuk mendata stok atau list barang yang disediakan untuk sistem peminjaman robot dan komponennya. Lalu yang C, yakni peminjaman. Nah, yang di mana itu di dalamnya terdapat detail seperti ID peminjaman, tanggal dan waktu peminjaman, barang peminjaman, dan yang minjam itu siapa atau peminjam. Lalu yang bertujuan untuk mendata transaksi atau proses peminjaman dengan detail tersebut. Lanjut ke pengembalian. Nah, yang di mana di dalamnya itu terdapat seperti ID pengembaliannya, tanggal dan waktu pengembalian, barang pengembalian, dan peminjam. Gitu. Jadi kayak detail dari peminjam awal tadi. Yang dimana bertujuan untuk mendata transaksi atau proses pengembalian dengan detail tersebut. Oke. Kita langsung masuk ke sini. Bisa pakai PHP MyAdmin atau Adminer, tapi lebih ramah pakai Adminer. Bentar. Oke. Nah, di sini bisa langsung create database. Bentar ya. Nah, oke, lanjut ke sini untuk create database. Create database kali ini adalah pinjam robot komponen. Kurang lebih seperti ini. Yap. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Hmm. UTF 8 General CI biasanya ini ya. Oh, 8 MB 4. Ada nggak ya? Nah, UTF 8 MB 4 General CI. Oke. Lalu kita save.
Oke. Lalu di sini create table. Nah, tabelnya ini apa aja? Yang pertama, yakni ada barang. Ada barang. Ini ada ID barang. Lah, ID barang ini tuh untuk auto increment-nya. Jadi sebagai primary key. Jadi per tabel nanti itu ada primary key-nya. ID barang, lalu di sini ada barang RK. Oke. Di sini kita pakai varchar 200. Oke. Ini engine-nya pakai InnoDB seperti biasa. Oke. Save. Oke. Lalu kita create table lagi. Tabelnya ini namanya peminjam. Nah, peminjam ini nih ada ID peminjam pastinya. Lalu ada nama peminjam. Kita pakai varchar 200. Lalu di sini ada asal peminjam. Ini juga varchar 200. Bentar. Close dulu ya-nya. Oke. Lalu ada institusi peminjam. Oke. Varchar 200. InnoDB. Oke. Nah, udah. Sip. Lalu kita create tabel lagi. Nah, di sini itu buat tabel peminjaman. Bentuk transaksi. Nah, di sini pasti absolutely ada ID peminjaman. Di auto increment. Tipe. Lalu tanggal waktu peminjaman. Ini pakai date time. Jadi pakai tanggal sama jam atau waktu. Di sini ada ID barang RK pinjam. RK ini di sini tuh robot komponen gitu. Jadi tak singkat. Nah, di sini ada ID orang peminjam. Oke. Oke, di sini create table untuk kalau ada peminjaman berarti pasti ada pengembalian. Nah, di sini pengembalian ini di sini ada ID pengembalian ya, supasti integer. Lalu ada tanggal dan waktu pengembalian. Oke, kita pakai date time. Lalu di sini pakai ID bukti pinjam. Oke. Udah save. Nah, di sini saya akan menambah indeks dari peminjaman. Nah, di alter index saja. Nah, di sini tuh ditambahin indeks type-nya itu indeks. Nah, yang di mana isinya itu dari nih ID barang RK pinjam yang nanti itu bisa merujuk ke kolom dari tabel lainnya gitu. Oke, save. Nah, lalu tambahin aja foreign key-nya.
Foreign key-nya yakni bertujuan ke target ke barang. Di sini ID barang. Nah, ID barang dari tabel peminjaman targetnya ke tabel barang di kolom ID barang gitu. Jadi foreign key di sini tuh merujuk ke primary key dari kolom tabel tersebut gitu. Oke, udah nambah satu. Di sini aku nambah lagi di peminjam. Nah, di peminjam ini yang dimana itu ID orangnya yang minjem. Nah, di sini udah save aja. Dan di sini on delete sama update-nya nih restrict auto, meskipun nggak saya isi, nggak saya pilih. Kurang lebih seperti ini. Lalu di pengembalian. Nah, di pengembalian ini juga dikasih index type pada kolom ini ID bukti pinjam agar bisa foreign key ke peminjaman. Nah, kan ini nanti merujuk ke kolom ID peminjaman di tabel peminjaman gitu. Nah, kan seperti ini udah. Nah, kita lihat skemanya. Nah, kurang lebih seperti ini. ID bukti pinjam ini ke ID peminjaman yang nanti isinya bisa mencakup semua gitu. Lalu ID barang RK pinjam. Di sini merujuk ke ID barang. Nah, ID orang peminjam ini merujuk ke ID peminjam. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di sini saya akan mempraktekkan query SQL dari SQL Where dan SQL Join. Nah, di sini saya mau praktekin yang SQL Join aja. Maksudnya SQL Join dulu. Sebelum kita praktek query SQL, alangkah baiknya kan diisi dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya udah ada rencana atau susunan. Nah, sini kita copy aja langsung. Kan dari tugas saya ini minimal 5 data. Nah, di sini saya masukkan saja. Terserah, pokoknya lebih dari 5 lah, biar kelihatan banyak. Nah, di sini saya mau insert into tabel barang. Oke, di sini execute aja. Oke, udah tertambahkan maksudnya. Lalu untuk peminjam di sini langsung aja. Oke. Oke, berarti kalau udah hijau gini tuh udah sukses. Lanjut ke peminjaman. Oke, langsung saja. Oke. Udah hijau. Terus di sini di pengembalian. Nah, di pengembalian. Oke. Oke, hijau juga. Sip. Nah, ini udah saya kasih keterangan kalau misalnya nanya dari kalau melihat detail untuk tanggalnya, itu peminjaman itu sampai 2 minggu. Jadi pas 2 minggu setelah hari tersebut dipinjam itu dikembaliin begitu. Oke. Di sini kalau udah select barang, loh ini udah masuk. Select peminjam udah masuk. Select peminjaman udah masuk. Select pengembalian udah masuk. Oke, sip. Oke, lanjut ke query SQL. Nah, di sini juga saya udah siap-siap. Oke. Di sini saya mau coba inner join.
Nah, dari video sebelumnya mungkin udah saya buatin videonya. Nah, untuk inner join sendiri tuh ini jenis mengembalikan record-record yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel. Nah, ini kan di tengah-tengahnya irisan gitu. Seperti itu. Oke, kita langsung execute aja. Oke. Nah, jadi sini muncul nama peminjam, institusi peminjam dari tabel peminjam, lalu tanggal waktu peminjaman, ID barang, RK pinjam ini dari tabel peminjaman. Jadi beda ya, ini peminjam, detail peminjam sama peminjaman, transaksinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu next untuk right join. Oke, di sini right join. Oke. Right join. Sini kita kopas saja. Oke. Nah, di sini right join. Nah, yang di mana? Right. Right itu kanan. Jadi yang kanan ini tuh penuh sampai 17. Kan yang di mana tadi yang di barang ini, itu kan listnya kan sampai 17 ya mungkin. Bentar. Oh ini. Oh ya, sampai 17. Nah, yang di mana kan di nama peminjam ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 sama 17. Yang kanan full, yang kiri kan enggak. Jadi, itu bernilai kosong atau bernilai 0. Diisi 0 seperti ini. Oke, itu buat right join. Nah, di sini untuk left join, Oke, left join. Join. Untuk left join. Nah, left join di sini, nah, gitu. Nah, di sini kan yang bagian kiri nih. Bagian kiri yang full. Full 17. Yang kanan kan cuma 6. Jadi yang kanan ini menyesuaikan dari yang kiri. Nah, kalau yang right join kan tadi yang kiri nyesuaiin yang kanan. Kalau left join, yang kanan nyesuaiin yang kiri. Gitu. Oke, next ke full join. Nah, full join ini itu setelah saya coba itu nggak bisa pakai sintaks outer full join ataupun full outer join atau full join atau outer join. Nah, itu nggak bisa. Nah, setelah saya riset di tutorial di YouTube, itu kebanyakan pakai right sama left. Dijadikan satu dengan union. Gitu. Oke, saya execute aja. Oke. Yang di sini kan pertamanya kan right. Yang kiri nyesuaiin yang kanan dulu. Lalu diunionkan dengan yang left. Yang dimana di sini tuh yang kanan nyesuaiin yang kiri. Ya, jadi ada dua-duanya. Ada lengkap. Gitu. Oke. Lalu next ke self join. Nah, self join ini tuh di mana ada pengkondisian atau where gitu. Jadi sekalian pakai query SQL where gitu. Nah, seperti ini. Nah, di sini tuh buat kayak gimana ya? Jadi tuh per barang, dari barang RK itu di tabel barang, itu harus dimiliki satu persatu dari peminjam, nama peminjam. Nah, seperti ini. Makanya ada kayak gini. Lah, seperti ini. Satu barang, nah misal robot mobile. Robot mobile ini dimiliki oleh semua. Robot mobile ini dimiliki semua. Robot manipulator juga. Oh, itu. Seperti itu. Lah, untuk yang SQL Pureware sendiri, nah, kurang lebih seperti ini ya, karena ini where ini dasar. Select bintang from barang, where barang RK like persen %R.
Nah, persen R ini, persennya di depan, R-nya di belakang. Nah, berarti yang di mana artinya barang RK yang mempunyai huruf akhiran R gitu. Kalau misal persennya di depan, persennya di belakang maksudnya, di belakang R, itu nanti memunculkan kata yang depannya awalan huruf R gitu. Nah, select all from barang. Ini bintang ini bisa dibaca all atau tetap bintang. Diselect semua dari barang. Oke. Seperti ini. Nah, di barangnya muncul. Nah, ini tuh sudah dalam keadaan terurut. Nggak usah pakai kita order by apa gitu. Nggak. Karena sudah otomatis ascending gitu. Kalau misal mau ascending ya boleh. Lalu di sini ditambah nanti DESC gitu. Nah, kurang lebih begitu presentasi dari saya mengenai pembuatan studi kasus database peminjaman robot dan komponennya setelah dan beserta penjelasannya. Lalu sudah input data, lalu sudah saya demokan query SQL yang dimana ada SQL join dan SQL where. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.